Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik bersama saya, Isria Rizkona Firdausi, dipanggil Bu Irvi dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Saya Ika Fatmawati, disapa Bu Ika dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Dan saya Setiawan Umar Hadi, disapa Pak Awang dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Dan saya Otiah, dipanggil Bu Oti dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Dalam video ini, saya dan Bu Ika akan berperan sebagai supervisor, Bu Oti sebagai coach, dan Pak Awang sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Awang. Waalaikumsalam Bu Irvi. Sesuai janji kita kemarin ya, kita akan berbincang sebentar Pak. Oke Bu, kita akan berbincang terkait coaching yang akan saya lakukan ya Bu. Ya, sesuai janji kemarin Pak Awang akan berdiskusi terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Awang akan melakukan coaching dengan coachee-nya Pak Awang dan saya akan menjadi supervisornya Pak. Oh, baik Bu Irvi. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Awang kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot Bu Irvi. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik, mana kompetensi yang akan Pak Awang tingkatkan, terapkan? Memberikan pertanyaan berbobot, supaya nanti bisa menggali potensi dari uji. Itu, baik Pak Awang. Semua sudah saya catat ya Pak. Berarti untuk mengetahui Pak Awang mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Pak? Kebetulan hari ini saya sudah janjian Bu dengan coach saya. Oke, baik Pak. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Awang setelah melakukan coaching ya Pak ya. Oke Bu, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Awang. Baik Bu Oti, sesuai janji kemarin kita kan akan berbincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan Bu Oti? Baik Pak Awang, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya, sehingga pembelajaran berjalan monoton. Jadi menurut Bu Oti, apa yang Ibu Oti harapkan dari obrolan kita hari ini apa? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Bu Oti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunitas satu arah, Pak. Oh, begitu ya. Nah, Bu Oti, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Oti antusias dalam pembelajaran yang Ibu nanti laksanakan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Pak. Ya saya setuju itu, memang seharusnya seperti itu, dan saya sependapat dengan Bu Oti. Lalu menurut pendapat Bu Oti, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Oti? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian, menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Kalau boleh tahu, Bu Oti menggunakan sumber belajar apa di kelas? Saya
biasanya menggunakan buku teks, sumber belajar apa saja di kelas. Adakah sumber belajar yang Bu Oti gunakan selain buku teks? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak. Ada Canva, TikTok, kemudian Instagram, seperti itu Pak. Oh, nah betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Bu Oti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Oti untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya Pak Awang, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian Instagram, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk video, kemudian gambar maupun laporan digital. Nah, bagus sekali rencana Bu Oti. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Lalu, apa komitmen Bu Oti terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung komitmen Bu Oti. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu. Terima kasih Pak Awang atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Baik Pak Awang, bagaimana hasil coachingnya? Sudah Pak Awang lakukan? Alhamdulillah sudah Bu. Coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Syukurlah. Baik Pak, kita langsung saja ya membahas analisis ketercapaian kompetensi yang Pak Awang sampaikan di awal. Baik Bu. Apa yang sudah Pak Awang lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Ya, saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coachingnya sendiri. Wah, baik. Setelah saya observasi, memang Pak Awang sudah melakukan coaching dengan bagus ya Pak. Ya, terima kasih Bu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Baik, selanjutnya apa langkah-langkah Pak Awang untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Wah, baik. Jadi kapan nih Pak rencana Pak Awang akan mencari referensi tersebut? Ya, akan saya segera laksanakan Bu secepatnya. Bagus sekali Pak. Nanti kita akan bertemu lagi ya Pak untuk progres Pak Awang berikutnya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Awang. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.